kehidupan itu bukan hanya milik mereka, tapi milik kita yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang surga itu dibuka seluas-luasnya. Carilah dengan kepemudaan Anda, carilah dengan apa yang Allah titipkan ke Anda hari ini. Semangatlah meraih hidup, optimislah gitu ya. Serahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berikhtiar. Tidak ada sebaik-baiknya hasil tanpa sebaik-baiknya proses. Jikapun hasil itu tidak sesuai proses, minimal kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lawas. Gimana? Alhamdulillah. Indra sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi gini, maksud dan tujuan saya datang ke sini, yang pertama mungkin silaturahmi. Iya, betul. Mau ini apa? Mau ngobras. Alah, Ngobrol bareng Pak Ajay. ada Ajay TV. Jadi mungkin yang pertama tadi ada silaturahmi ke itu mah utama ya, ya. Betul. Yang keduanya mungkin saya dari pribadi mungkin mewakili di luar. Ada pertanyaan ke dan ini penting sekali gitu Wih. untuk pertanyaan. Nah, dibicarakan bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Yang pertama gini ya, kebetulan saya kan ini usia tuh 29. 29, doang luar Saya biasa. sama 29. Pemuda apa nih maksudnya? Iya, pemuda. Pemuda expired. Pemuda expire ya. Pemuda expire mungkin kalau sekarang itu bisa dikatakan kayak PPKM. Oh, betul. Apa PKM itu? Jadi kalau di umuran saya 29 itu kayak PPKM darurat. Oh iya betul, level 4 ya. Aduh. Sebentar lagi level 4 mungkin. Wih. Atau end game Oh mungkin. betul, aduh. Karena mungkin saya sekarang saat ini belum mempunyai pasangan. Wih, luar biasa. Dan ingin ada niatan baik untuk Mencari mencari pasangan. pasangan gitu. Memang sebelumnya Udah nyari di marketplace. Itu nggak download. yang pertama bagaimana cara membangun masa depan gitu. Betul. Khususnya buat saya pribadi, mungkin Ya, saya Iqbal, mungkin juga di luar sana teman-teman, bagaimana harus mengawalinya untuk membangun masa depan. Khususnya bagi saya yang mungkin mau masuk ke Fase endgame. Iya, yang pernikahan atau mungkin yang baru menikah ataupun yang sudah menikah gitu. Bagaimana caranya gitu. Kebiasaannya apa ya kayak Iya, gitu Mun ya. Jadi gini, salah satu kebiasaan baik bagi pemuda yang expire maupun pemuda yang baru lahir gitu, maksudnya pemuda yang baru lahir, pemuda yang baru muncul, remaja yang baru muncul, ini adalah kebiasaan bangun tidur, gitu. Jangankan bangun keluarga, kan bangun tidur saja susah gitu kan. Jadi mulailah untuk bangun di 1/3 malam, bukan di 1/10 malam. Kalau di 1/10 kan duha itu namanya ya. Pas 1/3 namanya tahajud gitu. Jadi awali segala bentuk keberkahan hidup di fase pemuda dan di fase nanti ketika nikah adalah fase kita belajar bangun bangun subuh. Gitu kan, malu bangun pagi kan sudah terbiasa, ya. Iya. Tuh, salah satu kebiasaan yang jarang dimiliki oleh pemuda adalah dia bangunnya terlalu siang sehingga kemudian Allah cabut keberkahan di hidupnya gitu. Jadi pada akhirnya kan Rasulullah SAW pernah berdoa gini, Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya gitu. Jadi tiap subuh itu malaikat datang ke rumah kita membagikan berkah gitu. Apa yang malaikat sampaikan ketika di rumah itu belum ada kehidupan. Gitu ya. Balik deui gitu Bang, mau kebagian berkah itu gitu. Pakistan dalam hadis dalam Rasulullah pernah berbicara
2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan seisinya. Nah, itu gitu. Bill Jadi Gates geleh. gitu kan Bill gele. Sebab kayak gini nih kadangkala yang membuat pikiran kita menjadi kalut, pikiran kita menjadi khawatir, pikiran kita menjadi hidup tidak teratur, itu akibat dari pola bangunnya yang salah gitu. Kalau sudah terbiasa bangun subuhnya telat, sholat zuhur pun akan telat. Tapi ketika subuhnya sudah tepat waktu, maka dia akan menagih ketika sholat duhurnya tidak tepat waktu gitu. Maka pola bangun ini berawal dari pola tidur, bro. Yang Gitu. baiknya yang baik tidur. Nah, yang bagus ya. Yang bagus. Yang bagus tidur itu satu, tidak seperti Ashabul Kahfi 350 tahun gitu. Jadi pertama, pola tidur itu tidur tidak terlalu larut, Bal, gitu. Jadi menjelang waktu jam 9, jam 10 tidak ada aktivitas berat. Misal maco jam 10 penting kan, jadi pada akhirnya fisik menjadi segar gitu nya. Nah, aktivitas HP itu kan dari mulai jam 9 sampai jam 10 udah mulai direnggangkan atau udah mulai off gitu kan. Aktivitas HP hanya bisa untuk balas WA, balas chat. Yang lain sebagainya, stalking IG mantan kan gitu kan. Kan biasa kan cetaknya. Mantan. Padahal udah sakit masih aja. Itu sakitnya menjadi lebih berlipat ganda ketika terus apalagi mantannya itu udah nikah dan cowoknya itu lebih ganteng dari Anda kan tuh sakitnya 2 kali gitu. Kayak sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa pot, tertimpa kemang, tertimpa genteng segala rupa kan. Nyeri pada akhirnya gitunya. Double kill tuh. Triple kill. Iya. Oh, jadi yang pertama itu Bangun tidur berawal dari berawal dari pola tidur ini. Jadi aktivitas malamnya itu tidak terlalu larut. Nah, yang inilah yang kemudian jadi PR kita bersama nih. Fase-fase remaja kayak gini kan aib. Kalau tidur jam 9 kan ya. Kalau tidur jam 10 itu kan aib. Merasa remaja banget, pemuda banget kalau tidurnya jam 1, jam 2 gitu. Pada akhirnya subuhnya dihijikeun jeung duha gitu. Sehingga ada joke nih. Kalau dulu generasi Nahdiyin sama generasi Muhammadiyah selalu berdebat masalah fikih, kunut dan tidak. Kalau generasi sekarang tidak jarang berdebat karena jarang sholat subuh kan gitu. Lain itu hayang gitu. Nah, maka itulah berawal dari bangun tidur, Mak. Gitunya dari bangun tidur inilah yang kemudian Allah kasih keberkahan hidup Anda. Gitu. Desokieunya Anda bangun jam 8, jam 9. Balidag. Iya, balidag. Naon balidag Indonesiana? Iya, pusing. Mas lidag gue ya, jeung balidag gue ya. Iya, pusing. Gitu. Jadi pusing kan karena akibat itu udara segar tidak masuk ke kotak Anda ketika Allah bagi udara segar di waktu subuh gitu. Maka tadi balik lagi mulailah kita pola tidurnya itu pola tidur ala Rasulullah SAW. Bang bagi-bagi aja nanya. Pola tidur Rasulullah SAW itu ba'da Isya tidak ada aktivitas berat. Jadi belajarlah ketika ba'da Isya itu aktivitas yang rileks gitu di rumah gitu ya. Aktivitas tenang, suasana tenang. Da bingung atuh pemuda ayeuna rek tidur tangina sedangkan indung bapana nonton TV ganeng pan gitu nya. Pada akhirnya kan laju deui ikatan cinta orang iklan Andin gitu nya. Kan jadi maka ba'da Isya tidak ada aktivitas-aktivitas yang bising gitu nya, suasana tenang gitu. Nah, yang kedua ini adalah pola tidur Rasulullah itu selalu menghadap kiblat. Gitu, Bah. Iya. Gitu. Jadi bila mana Iqbal maut langsung dikuburkeun menghadap kiblat gitu. Seperti yang mayit gitu. Menghadap ke kiblat. Terus bentar, sebelum menghadap ke kiblat, sebelum tidur itu dibiasakan wudu dulu. Wudu dulu karena setan itu mengganggu ketika kita tidur, Bro. Gitu. Biasakan ketika kita tidur kan mau meninggal tuh tidurnya. Ya. Biasakan itu dalam kondisi kita suci gitu. Biasakan dalam kondisi kita dalam kondisi bersih. Bisa jadi kenapa kita telat bangun akibat dari setan ngegulantung we terus napanon gitu, Bal.
Jadi biasakan wudhu dulu. Kalau orang tua kita zaman dulu kan minum susu dulu. Iya. Oh, can Kalau pakai susu. malam Iya, minum Susu tah. Bukan kalau malam Wudhu dulu. Wudhu dulu. Nah, bukan itu. Jadi sebelum tidur kita biasakan untuk wudhu dulu. Ini terapi bagi Indra, bagi teman-teman yang lain yang sulit tidur, yang sulit bangun. Cobalah ketika menjelang masuk ke kamar, masuk ke tempat tidur, wudhu dulu gitu. Kita mah kalau masuk ke kamar tuh yang dicari tuh cocolok mana cocolok. Pasti Itu. lihat HP dari Epic ke IG ke WA balik lagi gitu sampai untuk tidur tuh gak. Ya ini Laut ya gitu Ada kalau slogan mah. Sandang pangan casan. sandang pangan casan gitu. Kebutuhan pokok sekarang gitu ya. mungkin kebiasaan terburuk kebiasaan buruk itu harus Mulailah. Gak berat ketika memulai untuk tidur. Diajar sare paling gitu nya. Diajar sare belajar tidur itu untuk wudhu dulu, belajar wudhu, kita bersih dulu. Kita kan mau meninggal dunia itu kan salah satu mati itu kan bentuk mati itu kan tidur gitu kan, sehingga tidak ada kewajiban bagi orang yang sedang tidur gitu. Maka pertama wudhu, yang kedua menghadap ke kiblat gitu kan. Nah, lain nangtung bagi sholat baik boleh gitu nya. Nah, maka yang kedua menghadap ke kiblat, tangan ini dikepalkan kayak gini bang. Dikepalkan kayak gini, disimpan di sini. Ini kan kalau ditekan ini tiap 3 jam sekali kan darah tegak mengalir ke sini. Nah, pada akhirnya akan kesemutan. Gagajaheun mun cek Sunda mah. Gitunya sing-sing mah. Nah, demi ka dieu nya. Nah, sampai sini. Maka 3 jam sekali Rasul itu kalau ininya sudah bergetar 2 kali Rasul bangun. Ba'da Isya Rasul wudu menghadap ke kiblat, kemudian tangan dikepal ke sini tidur. Tiap 3 jam itu bergetar, kemudian 2 kali bergetar Rasulullah SAW bangun untuk sholat di sepertiga malam. Kalau kita ya alarm bunyi matiin lagi tidur lagi. dengan casan dengan HP gitu kan ya. Jadi Rasul waktu itu ini digunakan sebagai alarm. Karena can aya jam waktu itu kan. Can aya tukang dagang jamba waktu itu nya gitu. Belum ada Rolex gitu. Belum ada gitu ya. Maka Rasul itu kan menghadap kiblat, terus kemudian tangan disimpan di sini 2 kali bergetar, dia bangun. Allah kasih kesegaran pikiran, kesegaran hati, kesegaran jiwa ketika seorang pemuda, seorang bapak atau seorang remaja itu sudah mulai membiasakan bangun pagi-pagi gitu. Disitulah awal mula starting point ketika ante ingin hidup gitu. Udara segar dapat, tenaga dapat. Maka sehabis subuh itulah aktivitas berat gitu. Aktivitas beratnya kayak gini. Bisa mulai olahraga di waktu ba'da subuh. Ari di kita gimana? Sare deui. Tidur deui atawa naon? Ba'da Isya futsal. Hiweuh pada akhirnya kan jadi segar deui awak teh gitu. Maka belajar li ba'da subuh itu aktivitas berat itunya. Karunya malaikat mereka bagikan barokah hariwang saya, kekhawatiran saya ketika ba'da subuh tidak bangun, malaikat pembagi berkah gak datang. Yang datang malaikat mencabut nyawa gitu kan. Pae gitu. Kumaha teh udang-udang sedangkan gitu. Cabut entong gitu gitu kan. Nah, belajarlah untuk membiasakan itu ya supaya bertenaga. Gitu. Nah, tadi ada itu masalah membangun subuh untuk rumah tangga gitu kan. Tapi gini kan, kadang-kadang di umuran saya gitu, ada yang galau karena mau nikah dulu, apa harus karir dulu gitu. Iya itu. Jadi takutnya gini, hari itu kerja misalkan gak karir dulu lah gitu maksudnya. Gak takut keburu mati. Gak nafkahi maksudnya gitu. Gak nafkahi calonnya gitu. Nah, betul. Gimana tah itu Ustaz? Lebih utama mana gitu. Betul. Jadi
bukan sesuatu yang dipertentangkan sebetulnya antara karir dengan masa depan. Alangkah indahnya meraih karir itu bersama-sama berdua, Bang. Bersama istri gitu. Jadi bagi saya ketika sekarang Iqbal ingin mengejar karir di fase-fase muda, itu yang mendoakan kan cuma satu perempuan, ibu gitu ya. Nanti kan ketika sudah menikah ada mertua, ada ibu dari anak-anak. Kalau sekarang Iqbal kan cuma punya ibu jari gitu kan. Indung suku kan gitu nya Bapak Liut ngobrol indung suku piraku. Nah, maka bagi saya silakanlah menikah dulu, terus kemudian karir lah, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Baiknya ya kalau bisa nikah dulu ya nikah dulu supaya nanti mengejar karir itu bersama-sama berdua, Bal. Berjuang bersama. Nah, kayak dari POM apa? Dari nol. Mulai dari nol gitu kan. Gini, saya yang khawatir itu keburu meninggal dunia, kan bahaya. Kayak gini, di dunia kita belum nikah. Tiba-tiba ditakdirkan nanti di akhirat, Allah kasih bidadari. Eta ge lamun ke surga. Itu juga kalau ke surga. Kata 70 bidadari, kita temenan aja apa nipu. Dia tiris itu tirisan gitu mungkin gitu nya. Dianggap teman deh. Dianggap teman. Kita adek kakaan aja nipu. Maka segala menikah dulu. Tidak ada orang yang menjanjikan kekayaan di bujang gitunya. Min yang naon deui lah gitu. Adapun masalah penghasilan dan sebagainya, carilah istri yang ridho dengan penghasilan Anda hari ini. Yang jelas ente punya pekerjaan gitu, Bah. Yang penting mau berikhtiar. Nah itu gitu ya. menafkahi itu. Yang penting itu tidak terlalu penting penghasilannya berapa. Yang penting misal cukup ke make up, misal banget ya cukup ke kuota gitu kan, cukup ke umroh kan cukup lah gitu. Nah, gitu. Sekarang nih pemuda kan banyak pemuda mau remaja, mau sekolah di fase-fase sedang di lockdown nih. Betul. PPKM level 4 ya. Betul. Nah, mungkin kita harus gimana gitu. Gimana? Apa sikap kita seharusnya untuk tetap survive, tetap remaja yang di lockdown ya. Nah, gitu. Termasuk orang tua menghadapi remaja yang sedang di lockdown gitu kan ya. Maksudnya. Nah, kayak gini. Jadi kekhawatiran Rasulullah SAW itu ada dua. Yang pertama as-sihah, sehat. Yang kedua al-farog, ya, waktu luang. Yang paling dikhawatirkan di fase-fase usia Anda, fase usia remaja adalah waktu luang gitu. Dia punya energi, tahu nggak? Anak seusia remaja itu, anak SMP, SMA, dia itu per hari tumbuh 400 hormon. Fase-fase itu fase-fase belantara. Dia menemukan jati diri. Siapa saya mau kemana, saya mau ngapain. Disitulah perlu, salah satunya adalah pengakuan dari orang tua. Perlu apresiasi dari orang tua. Sekecil apapun pencapaian anak di fase-fase SMP, SMA, tolong ucapkan terima kasih. Karena dia butuh pengakuan diri. Karena dia butuh siapa saya. Apakah saya berguna atau tidak. Itu fase-fase kayak gitu, fase-fase bimbang. Gitu. Jadi fase-fase di mana dia butuh pengakuan dari orang lain. Di fase-fase dia butuh ucapan terima kasih dari orang lain. Sehingga untuk mencari hal-hal kayak gitu, karena dia tidak mendapatkan dari ayah dan ibunya, atau dia tidak mendapatkan dari teman sebayanya, dia kemudian tampil nyantrik. Eksisten. Eksis gitu. Tiap ngeli kaca gitu, ngelihe kan gitu ya. Cupang. Batu belah 2 ya tambah belah 5 misalnya, karena dia ingin terlihat beda dari temannya gitu. Personal branding itu udah. Sehingga salah satunya treatmentnya adalah jangan biarkan fase-fase remaja di usia SMP, SMA, bahkan usia Anda adalah terlalu banyak waktu luang. Nya saya teuing gitunya.
tidak ada orang yang sukses dengan rebahan gitu. Santai-santai aja. Iya, gitu. Apa yang bisa dilakukan selama itu produktif dan positif, lakukan. Lakukanlah. Maka salah satunya mungkin bisa nyari komunitas belajar, komunitas hijrah kan usumnya 2015 kemarin ada komunitas hijrah gitu ya. Ada komunitas Iqbal, komunitas dekat Capanon bisa atau kok Indra komunitas skateboard. Carilah aktivitas-aktivitas itu supaya ketika nanti pulang ke rumah tadi nyambung. Karena dia lelah, karena dia capek, pada akhirnya ba'da isya tidur gitu. Kusababnya saya teh ya, pada akhirnya begadang wae gitu. Dek naon deui, da isu keberangan nganggur. Naon deui cenah gitu kan. Maka manfaatkanlah waktu-waktu luang di usia remaja ini, carilah aktivitas. Kalau Iqbal selaku pemuda, Indra selaku pemuda, selaku remaja, mungkin nanti belajarlah untuk mencari aktivitas luang, produktif. Bisa di rumah hobi misal. Nyari naon nulis misalnya nulis terus kemudian omean atap bocor naon lah yang penting aya aktivitas yang penting dia capek gitu yang penting dia lelah gitu. Kalau anaknya kena gadget wae lihat tiap nyo gadget naon Free Fire misalnya Free Fire nyo tete makan maka diajarkeun bawa beli pistola sok tete makan jeung bapana di sawah misal. Resep main PS maka carilah bola untuk main secara langsung. Maka itulah menjaga waktu luang usia ente bagaimana ada aktivitas sekecil apapun itu supaya badan kita tergerakkan gitu. Badan kita lelah, badan kita capek. Sekalipun di rumahnya banyak aktivitas lah. Naon wae masakan, set bro. Masak, bantu orang tua gitu kan ya. Banyak sekali. Ngepel, belajarlah untuk terlibat gitu ya. Itu orang tua bro, bolehkan babu gitu ya. Ngepel, ke masak, pangmasakkeun, nyeseuh, pangnyeseuhkeun. Ripu pemuda gitu. Jadi gini mengenai waktu luang memang saya menyadari ya gitu. Karena terlalu banyak waktu yang tidak manfaat. Betul. Dipakai diam pada akhirnya timbul rasa pesimis, insecure itu. Betul. Jadi pada akhirnya ketika waktu luangnya terlalu banyak, pikiran-pikiran tidak terkendali gitu. Maka ngajilah, gitunya diajar ngaji, naikkan kualitas ibadah, misal sholat tahajud, itu kan menambah lelah kan awak. Belajarlah sholat khusyuk ke masjid lah, gitunya. Dan naon bisa akhirnya kan ke masjid mah gitunya sholat di masjid dengan khusyuk jeung sunatna sehingga kemudian badan kita jadi lelah. Ba'da isya itu udah mulai dagang aqua gitu iklannya kuah emang gitu ya itu menguap gitu ya suka dagang aqua gitu ya kayak gitu. Nah, ini apa ini berapa ini Anycake. Iya. Anycake Indo ya. Anycake Indo. Kue. Aneka macam kue. Wih luar biasa. Ini ada kue lapis Lapis. Ini udah kayak demo ini. Kayak demo ibu-ibu. Ini apa? Puding. Ini puding. Oh puding. Jadi buat teman-teman di rumah kalau misalkan suka sama kue-kue manis bisa langsung aja kepoin di IG-nya Anycake ya. Anycake Indo langsung aja kepoin atau mau pesen via WA nanti ada kontaknya di IG-nya. Oh. Kita cobain Oke, namanya apa? Anycake Indo. Anycake Indo. Luar biasa. Cobain Siap. Mah yang puding. Tapi mau kemarin kan lapis. Yang puding ya mah. Wah, biru. Bulao sunat nama. Bulao parentingnya Kan bulao mah biasa punya gonokeun deh. Gonokeun. Kita mah kayas. Ya. Oh, kayak. Apa kayas? Bulao. Kenyal gimana gitu. Gitu. Rasanya kayak seperti kayak Iron Man. Kayak Iron Man. Iron Man yang sebelah itu. Oh iya. Yang kemarin viral. Itu ya. Alhamdulillah teh cainya.
Cai saat dia malu. Kalau dong. Langsung tiris gimana ya? Kebesekan aduh. Kalau dong di mah saya cai. Aduh. Haji Lodo. Caranya suka kayak aya nu ieu dinya ka dieu dagang aqua gitu tah. Yuk kita ngobrol lagi, lanjut lagi. Jadi yang pertama itu tadi Bangun dimulai pagi. dari Dia bangun Itu. Karena ya benar kata A juga, mau bangun rumah tangga gimana bangun subuhnya juga telat. Ah gitu. Karena rumah tangga itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Yang sederhana itu rumah makan. Halo, betul gitu ya. Rumahnya tidak ada, tinggal tangganya kan gitu ya. Oh ya, waktu kemarin saya lihat di podcast Aduh. membahas tentang bahasa kasih tuh. Betul. Saya tertarik. Kalau gue salah yang pertama tuh apresiasi. Iya. Yang kedua sentuhan Sentuhan, fisik. ya, Sentuhan fisik. Nah untuk yang ketiga dan selanjutnya saya jadi penasaran. Ah iya siap. Itu kan bagaimana kita mendekati anak remaja atau mengelola emosi anak remaja. Ada 5 bahasa kasih, bahasa cinta gitu ya. Seorang ayah, seorang kakak, atau bahkan mungkin nanti seorang ibu gitu kan. Atau mungkin seorang guru gitu ya. Baru kita bahas 2 waktu itu. 1 tadi kata Indra apresiasi dan nontonnya. Iya, Alhamdulillah. Yang kedua itu sentuhan fisik gitu ya. Nah, di usia-usia ente, usia kita, di usia remaja, anak SMP, SMA, itu selain dari pujian, selain dari pengakuan, selain dari sentuhan fisik, butuh juga yang ketiga. Yang ketiga adalah waktu. Waktu. Ada momen-momen tertentu untuk mendekati anak di usia remaja, di usia seusia Anda. Momen-momen itu adalah momen yang akan langsung membuat hati dia tergerak gitu. Salah satunya adalah momen misal pertama ketika sakit. Hadirlah kita orang tua itu ketika anak sedang sakit. Disitulah momen-momen menyentuh ke hati anak gitu. Yang kedua adalah waktu ketika dia sedang memiliki pencapaian sekecil apapun pencapaian dia. Misal saya juara ke-8 nih lomba Iqbal debus misalnya. Pesertanya sebiji 8 kan baik. Aku heula karena Yang penting mah aya pengakuan, ada waktu, ada dari orang tua, terima kasih, hebat. Kita kadang-kadang butuh itu gitu ya untuk melunakkan hati anak itu. Ketika sedang dia bahagia, hadirlah ada gitu. Jangan sampai ketika momen-momen penting dalam hidupnya kita tidak ada gitu. itu juga berlaku misalkan kan saya belum menikah nih, berlaku untuk adik-adik saya, Betul, keponakan saya, betul misalnya gitu. Indra punya adik, ketika adiknya usia SMP SMA, dia sedang wisuda, dia sedang merayakan pencapaiannya, naik kelas misal. Kita tidak ada, itu momen-momen itu akan momen-momen yang selalu teringat oleh adik kita gitu. Diusahakan ketika apapun yang berkaitan dengan pencapaian keluarga kita hadir gitu. Nah situlah kadangkala melunakkan hati seseorang. Yang selanjutnya adalah waktu ini adalah dia butuh waktu untuk bersama dengan ayah dan ibunya. Atau ente butuh waktu bersama dengan keluarga, butuh momen-momen kehangatan gitu. Kadangkala bikinlah aturan. Di sinilah peran ayahnya. Kadang-kadang perlu ayah tegas bikin aturan, misalnya di rumah ini, yuk kita ba'da Isya sebulan sekali lah. Atau enggak, kalau paling enggak habis Jumatan lah. Habis Jumatan yuk kita ngumpul. Bareng-bareng semua anak kumpulkan bisa. Yuk kita ngobrol nih masalah keluarga. Teteh kumaha kuliahna, Aa kumaha sakolahna, Iqbal kumaha yang nikah teu, misalkan gitunya. Saya calon tacan gitunya. Kan butuh waktu-waktu kayak gitu. Apalagi hari ini kan semua anak remaja dirumahkan. Ketika dia dirumahkan, di rumah tidak ada aktivitas apapun. Yang saya khawatirkan itu anak, bukan robot. Robot disimpan di rumah ya dia bisa bertahan kan. Karena dia punya hawa nafsu, dia tidak punya keinginan. Ya kita manusia disimpan di rumah, terus tiap hari keluar rumahnya stres. Mumet gitu, Bang. Baina kamar wa kasur kan baina kamar wa WC gitu nya. Hirup teh kitu hijrah teh bolak-balik.
kan capek gitu. Karep ke dapur ke tengah itu. Gitu. Gitu muter gitu kan. Lah iman lega iman leutik man. Bahaya, tapi kadang mending imah leutik. Nanti ketika ente sudah nikah, mun pas saya panggil mah poe bang, duk dak deui leutik kan gitu. Wauna deui teh pacantel deui gitu. Maka situlah tadi butuh waktu-waktu kebersamaan keluarga. Nih, bahas kumpul nih keluarga tak Kak? Suka. Oi, biasa kumpul? Alhamdulillah. Minimal pada Jumat kan Jumat tuh hari raya. Ulah Idul Fitri wae ngumpul teh. Pada Jumat kita ngumpul 1 jam, setengah jam. Yuk kita ngumpul bersama keluarga. Wih, nikmat, Bro. Buat rambut. Wih. Kadang-kala anak tuh sambil makan ditanya gimana aktivitasnya hari ini, gimana kuliahnya, gimana nih usahanya. Kalau udah usaha kan dengan ditanya seperti itu aja seorang anak seolah-olah dia memiliki kehidupan yang panjang. Dia memiliki motivasi yang gede dari orang tuanya. Ditanyakeun wae budak masuk. Komo lamun nulaina. Nah, itu yang ketiga. Satu tadi apa? Apresiasi, pengakuan. Yang kedua, sentuhan fisik di podcast yang lalu. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat itu adalah layanan. Dilayani. Gini ya, usia-usia remaja ini, usia-usia pemuda ini, usia-usia yang akan sudah mulai aktif. Ya. Dia bisa saja menolak nasihat, dia bisa saja menolak kebenaran, karena kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang dia lihat. Dia mendengar dari omongan ayah dan ibunya, dari kakaknya itu benar. Tapi dia melihat kontradiksi, seolah berbeda dengan apa yang dia lihat dari omongan ayah dan ibunya. Atau apa yang dia lihat dari keluarganya. Sehingga kebenaran itu tidak membuat dia tergerak gitu. Maka satu di antaranya adalah dengan usia-usia remaja ini mohon untuk dilayani kecerdasan akal yang sudah mulai tumbuh. Contoh diajak dialog, diajak ngobrol gitu. Nabi Ibrahim saja mau menyembelih anak nih. Padahal perintah Allah bang. Dek menyembelih anak dia nanya, ya bunaya ini ara fil manam ani adzbahu kafan durma dataro. Saya mimpi melihat di mimpi untuk menyembelihmu. Lalu apa yang harus saya perbuat? Padahal perintah di Allah. Nabi deui gitunya. Urang kadang-kala ka adi ka budak gitunya. Main nitah wae. Main ini udah lain nabi, lain perintah Allah kayak kata gitu. Bagi ngamak lawan budak tunutkeun gitu. Maka disitulah pola-pola dialog dengan anak. Kadang-kala untuk nih Anda tahu artis mau di Ayunda. Iya. Wih, anu gelisnya bal apa sih bal? Normal berarti panon bal. Dia itu saya baca di Instagram ya, Instagram. Kayak bapak milenial kan ada Instagramnya ya. Salah satu yang membuat tips dia sukses kemudian bisa kuliah beasiswa S2 di Harvard University, salah satunya adalah kebiasaan orang tua yang selalu ngejak dia dialog. Gini, ada acara keluarga misal, ada kumpulan keluarga, dia kumpulkan semua anaknya. Nanya ke anaknya satu persatu, desain rumah kayak gimana nih? Bagusnya, koleksi simpan di mana nih? Terus kemudian masuk bagusnya, mama masak apa? Bagusnya besok tamu digimanain? Hal-hal yang seperti itu anak diajak ngobrol. Sepele tapi pengesannya. Itu karena orang tua dengan seperti itu sama dengan mengaktifkan akalnya, melayani akalnya gitu. Melayani pertumbuhan akal, tidak diperlakukan seperti anak-anak. Gitu. Karena dia sudah mengalami fase tadi tumbuh hormon 400 hormon per hari. Ya, kemudian kalau hormon itu tidak disalurkan dipikirkan dalam hal-hal yang benar dan baik, kemudian disalurkan dalam hal-hal yang lain gitu. Itu yang keempat. Nah, dilayani kebutuhan akalnya. Dan yang terakhir adalah hadiah. Maksudnya hadiah bro, giveaway gitu ya kayak Baim. Kadang-kala untuk menyentuh anak atau menyentuh usia remaja kayak gini supaya rancinges, supaya semangat, kadang-kala butuh hadiah. Disinilah detil-detilnya orang tua melihat kebutuhan anak. Jangan sampai terus yang diberikan oleh orang tua itu adalah kebutuhan yang justru menyebalkan bagi anak.
bisa menyebalkan bagi anak teh sepuguh mah anak teh butuh butuh barang A misal, dia kasih B terus, itu kan menyebalkan bagi anak itu. Maka pintar-pintarlah melihat, menganalisis kebutuhan Iqbal, seusia Iqbal apa nih gitu. Kan Iqbal butuh cewek, saya hadiahkan cewek, di situ Iqbal akan nurut ke saya. Ketika apa yang dia butuhkan saya kasih hadiahnya gitu. Indra bisa butuh saya tukang main sepeda, saya kasih sepeda, itu bunganya bahagianya luar biasa. Tidak perlu setiap hari. Kadangkala butuh apa di sini, orang tua menganalisis kebutuhan anak itu apa yang membuat dia bahagia, hadiah apa yang membuat dia bahagia gitu. Kadang-kadang dengan seperti itu banyak anak yang menangis akibat dari hadiah dari orang tua. Hadiah dari orang tua yang tepat guna, tepat sasaran itulah yang kemudian yang dirasa oleh anak, saya masih memiliki orang tua, saya masih memiliki orang yang memerhatikan saya. Gitu bro, di usia remaja itu. Jadi kesimpulannya mungkin yang tadi pertama itu apa? Bangun tidur. pagi ya. Betul. Yang kedua memanfaatkan waktu yang baik. Yang ketiga bahasa kasih. Lanjutan dari kemarin. Nah sekarang kasih kita ujangan Oh siap. La ilaha illallah. Takin ya. Kan bekal yang paling mulia itu. Nah, si usia Anda, si usia pemuda, maka satu di antara sekian banyak nasihat yang paling baik untuk si usia muda adalah belajarlah untuk memiliki semangat beragama, semangat meraih peluang surga gitu. Karena surga itu bukan milik si kaya, bukan milik si miskin, bukan milik si ganteng, bukan milik si hebat, bukan milik si kuat. Surga itu terbuka peluangnya untuk setiap orang, tidak tertutup peluang untuk kita. Maka disinilah kita belajar kehidupan itu bukan hanya milik mereka, tapi milik kita yang senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Peluang surga itu dibuka seluas-luasnya. Carilah dengan kepemudaan Anda, carilah dengan apa yang Allah titipkan ke Anda hari ini. Semangatlah meraih hidup, optimislah gitu ya. Serahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berikhtiar. Gitu. Tidak ada sebaik-baiknya hasil tanpa sebaik-baiknya proses. Jikapun hasil itu tidak sesuai proses, minimal kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya udah, terima kasih atas ilmunya ya. Sami-sami. Alhamdulillah kita dapat pencerahan banyak ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Saya akan terus lihat postingan YouTube dari Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setidaknya ilmu buat saya. Mengisi waktu luang lah. Ya, gitu. Terima kasih ya. Sami-sami. Amin. Salam keluarga di rumah.